Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana fid dunya wal akhirah fi daraini amin. Pada bagian yang kelima kemarin kita telah membahas tentang contoh-contoh ijtihadnya para ulama ketika dalam nas Al-Quran dan hadis tidak ditemukan perintah-perintah yang sharih, yang jelas. Sementara di dalam persoalan kehidupan mempunyai persoalan hukum-hukum yang terus berkembang. Lalu ketika ada persoalan hukum-hukum yang terus berkembang, itu bagaimana? Apa langsung kita diem saja? Nah, atau kita harus apa yang dilakukan para ulama dari terdahulu? Karena ulama-ulama ini diperintahkan oleh agama, oleh Allah agar bisa melakukan ijtihad untuk istimbat hukum, mencari sebuah hukum. Nah, contoh-contoh yang kemarin sudah banyak, termasuk di dalamnya ketika para ulama mencari mengistimbat hukum, itu seperti yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dengan cara bahsul masail. Kalau Muhammadiyah melakukannya dengan tarjih ya sama, mencari hukum-hukum. Gede dikit. Nah, NU Muhammadiyah itu sudah biasa melakukan ini dari zaman berdirinya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada undang-undang atau rancangan undang-undang yang mau dibahas, NU dan Muhammadiyah melihatnya, mencari hukumnya. Contoh hukum pajak. Hukum pajak itu bagaimana? Ini dulu dibahas oleh Nahdlatul Ulama. Hukumnya pajak, undang-undang pajak itu bagaimana? Nah, undang-undang pajak ini termasuk yang diperbolehkan dari sebuah muamalah yang boleh, termasuk ini dibahas oleh muktamar yang pertama ulama-ulama Islam yang diadakan di Mesir tahun 1964. Ini urusan pajak. Yang mengadakan Bahsul Masail di Mesir ini itu Majma' Buhuts Al-Islamiyah di Universitas Al-Azhar, yang memutuskan bahwa Auliyail Amri
pemerintah, presiden, kalau kayak kita itu presiden, Auliyail Amri itu presiden, maka dulu NU mengangkat dan memberi kepada Presiden pertama Bung Karno dengan pemberian Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Jadi Presiden Indonesia dalam konteks keagamaan, dari presiden yang pertama sampai sekarang, NU sudah memberikan sebutan Waliul Amri sampai sekarang. Kenapa? Karena Waliul Amri ketika mengharuskan membayar pajak kepada masyarakatnya, ayyufaridu minad doro'ib alal amwal al khosoh ma yafi bitahqiqil masolih al amah. Itu tidak lain adalah ma yafi bitahqiqil masolih al amah, untuk fulfillment, mencukupi, memenuhi kemaslahatan umum, kebutuhan kemaslahatan publik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan publik, wa anna min haqqi auliyail amri fi kulli baladin ayahidu min huriyatit tamalluki min huriyatit tamliki bil qadri alladhi yakfulu dar'ul mafasid. Jadi kalau untuk urusan waliul amri atau penguasa di tiap-tiap negara fi kulli baladin, itu dia punya hak untuk membatasi kepemilikan atau untuk mengambil pajak sekedar atau seukuran darul mafasid wa tahqiqul masalih ar-rajihah. Itu ukurannya itu. Jadi seukuran darul mafasid wa tahqiqul masalih ar-rajihah itu bagaimana membayar pajak tidak terlalu memberatkan kepada orang, tapi kemaslahatan publik terjaga. Itu kemaslahatan publik terjaga, tapi juga tidak memberatkan orang. Nah, ketika ngambilnya min sohibihi, idza akhadha min sohibihi, ketika menarik pajak, nadhiro qimatihi yomi akhrihi, itu seberapa besarnya adalah pada waktu itu. Karena inflasi itu kan jalan terus. Ukuran jumlah uang dari dulu dengan sekarang kan berbeda. Jadi ketika jumlah uang berbeda karena inflasi, maka ukurannya adalah hari sekarang. Nah, wa anna takdirul maslahah wa ma taqtadihi huwa min haqqi auliyail amri. Untuk menentukan kemaslahatannya seberapa, untuk apa, berapa pajaknya, untuk apa saja uang pajak itu yang bisa mengukur wa ma taqtadihi huwa min haqqi auliyail amri. Itu adalah hak pemerintah untuk menentukan itu. Nah, maksud saya begini, bahwa kemarin disampaikan hukum-hukum Allah itu
sabat, tetap. Hukum Allah itu tetap, yaitu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas, kalau ijtihad. Tapi wawadai min haitsun nizam, yaitu model bentuk undang-undang itu ya tergantung pada undang-undangnya. Begitu pula tentang pajak. Berarti ketika para ulama syekh di Mesir menentukan bolehnya mengambil pajak untuk kemaslahatan orang banyak, itu sudah disebut hukum Tuhan, hukmun ilahiyun, hukum ketuhanan. Nah, ketika negara Pancasila seperti kita ini kemudian menarik pajak itu juga secara ijtihadi sudah termasuk hukum Islam wada'i min haitsun nizam, dari bentuk peraturannya sudah termasuk al-jam'u bainats sabat wan tatawur, bisa mengumpulkan antara hukum-hukum Tuhan yang tetap dengan tatawur, perkembangan yang ada. Nah, ini harus dipahami semacam ini. Nah, di Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah itu sudah biasa dari sebelumnya ada Indonesia, atau sudah membiasakan membahas hukum-hukum semacam ini. Nah, ketika kok ada penyelewengan oleh oknum-oknum pejabat, nyeleweng, padahal itu uang rakyat karena itu uang pajak. Itu lalu bagaimana ketika ada penyelewengan kayak gitu? Dan di sini dikatakan wa'alal muslimin ayasuddu ilaihim an-nasihah in ra'au fi taqdirihim ghairu ma yaraun. Kalau ternyata ada penyelewengan pajak, ada penyelewengan orang-orang pejabatnya, itu umat Islam harus mengingatkan, karena ini adalah milik publik, milik maslahah untuk bersama, ditarik. Harus mengingatkan kalau ada penyelewengan. Nah, ini yang kita bahas kemarin di bagian 5 sebagai contoh bahwa para ulama itu diwajibkan untuk ijtihad ketika hukum-hukum ini terus tatawur, terus berkembang, terus bergerak. Contoh itu. Contoh berikutnya, ini dicontohin lagi, berikutnya sebagaimana para ulama bergerak terus. Itu contoh berikutnya, wa ma qarrarahul mu'tamar atsani li ulama'il muslimin al mu'aqqad bil Qahirah sanah. Wama bermula sesuatu atau fatwa qarrarahu yang menetapkan pada siapa al mu'tamar atsani, muktamar yang kedua, li ulama'il muslimin, untuk ulama-ulama umat Islam yang al-mu'aqqad yang dilaksanakan bil Qahirah di Mesir pada sana tahun 1965. Bitanzimi Majma'il Buhuts Al-Islamiyah yang dilaksanakan Majma'il Buhuts oleh Majma' Buhuts Islamiyah bil Azhar Asy-Syarif di Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo. Di sini dikasih contoh lagi bagaimana ulama memberi hukum.
yang kemudian itu bisa diterapkan dalam hukum keseharian, bisa menjadi aturan dan bisa menjadi undang-undang sebagaimana pajak tadi. Jadi kalau sudah begitu, itu artinya kalau sudah dibahas, sudah disepakati untuk menentukan hukum yang pas, karena kasus perilaku orang kan beda-beda, setiap hari tambah terus perilakunya, lalu kemudian dihukumi dalam hukum Allah, hukumnya tetap begitu, kalimatnya tetap begitu. Maka kasus yang berkembang itu dilihat, dianalisis, itulah namanya istimbat. Nah, pada tahun 65 dikasih contoh lagi Al-Azhar oleh ulama-ulama muslimin bertempat di Al-Azhar, bahwa anal faidah ala anwa'il qurudi, bahwa sesungguhnya interest, faidah, interest, bunga, ala anwa'il qurud, atas macam-macamnya loan itu pinjaman, ala anwa'il qurudi, atas macam-macamnya loan atau pinjaman, kulua, bermula semuanya, anwa'il qurud itu riba muharram, kulluha riba muharram, riba yang diharamkan. Keputusan ulama-ulama besar yang diadakan oleh Majma' Buhus tahun 65 sudah menyampaikan bahwa bunga bank semuanya haram. Dah gitu, bunga bank. La farqa fi dzalik baina ma yusamma bil qurud al istihlaki wa ma yusamma bil qurud al intaji. Tidak ada bedanya, la farqa, tidak ada bedanya fi dzalika, di antara fi dzalika dalam hal bunga itu tidak ada bedanya baina ma yusamma, di antara riba yang disebut bil qardil istihlaki, dengan nama pinjaman konsumtif, pinjaman konsumtif, qurudil istihlaki, wa ma yusama, dan pinjaman yang disebut, yang dinamai bil qardil intaji, dengan pinjaman produktif, productive loan, consumer loan. Jadi ulama-ulama tahun 65 dulu telah memberikan hukum bahwa interest, bunga dari bank, baik itu pinjaman, bunga pinjaman dari pinjaman bil qardil istihlaki, consumer loan, wa ma yusamma bil qardil intaji, dengan productive loan, itu dua-duanya riba semua, disebutnya riba. Wa katsirur riba wa qaliluhu haramun. Wa katsirur riba, banyaknya, kadarnya banyaknya riba, wa qaliluhu, dan sedikitnya riba, itu haramun, haram. Jadi keputusannya begitu. Riba, nah, kita diperintahkan untuk wala ta'kulur riba, jangan Anda makan riba, sudah. Lalu yang kayak apa riba itu? Nah, kemudian diteliti, riba itu termasuk di dalam sebutan riba adalah bunga, baik itu dari bunga pinjaman consumer loan atau productive loan.
qardil istihlaki au qardil intaji. Qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sedikit atau banyaknya riba itu haram. Wal iqradu biriba, bermula pinjaman atau memberikan pinjaman dengan riba, muharramun, juga diharamkan. Meminjamkan dengan cara riba banknya itu juga muharramun. La tubihuhu, kondisi butuh hajat, wala daruratan, atau dalam kondisi darurat. Itu baik darurat atau tidak darurat, hukumnya riba haram. Kayak gitu maksudnya. Wal iktirad biriba muharram. Nah, wa kullu mri'in matrukun lidinihi fi takriri daruratihi. Tapi di sini wa kullu mri'in bermula tiap-tiap orang itu matrukun lidinihi, tergantung pada agamanya, fi takriri daruratihi, dalam memutuskan kedaruratannya. Jadi urusan kedaruratan itu urusan setiap orang dalam memegangi sebuah agama. Nah, pokok hukumnya riba itu haram. Lah, oke. Sementara di bank, selain meminjamkan dengan interest, itu juga melakukan transaksi-transaksi yang lainnya. Apakah transaksi-transaksi yang lainnya itu dibolehkan atau tidak? Nah, menurut Muktamar tahun 65 ini dibahas, wa anna a'malal bunuki, sesungguhnya transaksi-transaksi bank, minal hisabatil jariyah, dari membuat current account atau akun saat ini jadi istilah bank ada namanya al-hisabat al-jariyah, current account, wasorfi syikat, dan cek cash cek. Nah, kalau ke bank kan bisa membuka cek, nah itu cek cash, itu namanya sorfi syikat, cek cash, current account. Wa khotobatil iktimad, dan LC, letter of credit. Di bank ada namanya LC, membuka LC, letter of credit. Wal kambiyalat, dan bill of exchange atau tagihan pertukaran. Bill of exchange, tagihan pertukaran. Ada hiliyah yang di dalam negeri, allati yaqumu 'alaihal amal, yang untuk digunakan sebuah alaiha atas itu tadi syikat, khotobat, kambiyalat, al-amalu, transaksi, bainat tujar, antara bisnismen, wal bunuk, dan perbankan. Alat-alat transaksi seperti hisabat jariyah, current account, wasorfi syikat, dan cek cash, wa khotobatil itimad, dan letter of credit, wal kambiyalat, dan bill of exchange, tagihan pertukaran, allati yaqumu 'alaihal amal, yang dilaksanakan bainat
tujar, antara pembisnis wal bunuk dan bank fidakhil di dalam negeri misalnya, atau di dalam. Nah, hal yang semacam ini kullu hadzal muamalat al masrufiyah al jaizah. Coba ambilin tisu. Kullu hadzal muamalat al masrufiyah, bermula semua transaksi-transaksi ini, kullu hadza, bermula semua ini, itu minal muamalatil masrufiyah, termasuk banking transaction, yaitu transaksi-transaksi perbankan. Minal muamalatil masrufiyah, dari transaksi-transaksi perbankan al jaizati, yang dibolehkan. Wa ma yu'khadhu, apa-apa yang diambil fi nadhiri hadhil a'mal, dalam masalah melihat imbalan ini, imbalan fi nadhiri hadhil a'mal, dalam perlihatan imbalan ini, itu laisa minar riba, bukan termasuk disebut riba. Itu jadi tidak termasuk riba. Nah, ketika interest disebut riba, interestnya disebut riba, bunganya disebut riba. Nah, tapi ulama-ulama Mesir ketika itu tahun 85 udah memutuskan bahwa membuat karnekon, sorfu syikat wa khotobatil iktimat, alat-alat transaksi seperti LC, seperti bill of exchange, wal kambiyalat, itu semua adalah kullu hadza minal muamalatil masrufiyah. Ini semua termasuk banking transaction yang al-jaizah, yang boleh. Jadi membuat LC atau apa, itu termasuk dibolehkan. Ini contoh bahwa sesungguhnya para ulama mencari istimbat wal istiqra dalam sebuah pencarian hukum. Untuk menjawab hukum, gitu maksudnya, menjawab hukum yang persoalan yang ada. Nah, itu dilakukan terus. Karena apa? Persoalan ini berkembang. Begitu pula ketika mau kayak sekarang ini akan membuat undang-undang omni. Omni apa itu? Omnibus law. Omnibus law. Ini yang akan melihat banyak undang-undang, dari undang-undang pekerja, undang-undang investasi, undang-undang pendidikan. Di dalam Omnibus Law ini akan dilihat lagi, akan diperbarui. Maka kewajiban umat Islam ini ya harus ijtihad lagi. Nanti kita lihat RUU Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, ketika kita umat Islam care, melihat bahwa
undang itu bertentangan dengan hukum Tuhan atau tidak, nanti ketika diputuskan ternyata bertentangan, ya harus diubah biar nggak bertentangan. Tapi kalau ternyata tidak bertentangan, maka itu adalah namanya sudah sesuai syariah, walaupun namanya undang-undang omnibus law. Itu gitu. Walaupun namanya undang-undang pekerja, undang-undang pertanahan, undang-undang pendidikan, itu kalau tidak bertentangan dengan hukum syariah, nanti dilihat itu ya namanya sudah sesuai dengan syariah. Jadi bernegara dengan beragama yang benar itu kalau dilandasi dengan syariah yang ada, rasanya tidak akan ada bertentangan dengan siapapun. Karena ukurannya dalam hal ini adalah kemaslahatan. Maslahah. Ini yang harus dipahami. Nah, maka saya harapkan NU wilayah untuk turut ikut melihat RUU Undang-Undang Omnibus Law ini. Apakah dalam perubahan itu ada yang tidak sesuai dengan syariah atau tidak? Seperti kemarin saya membaca, ada yang mengkritisi tentang undang-undang pendidikan ini nanti akan menyebutkan kalau nanti semua orang yang melakukan pendidikan non formal harus mempunyai izin ke Jakarta semua, lalu pesantren itu dianggap pendidikan apa? Nah, pesantren-pesantren salaf termasuk pendidikan apa? Izinnya kemana? Nah ini masih dibahas di DPR. Jadi untuk membuat itu sesuai dengan hukum Tuhan atau tidak, umat Islam harus care, ikut membahas, ikut memberikan saran. Memberikan saran kepada siapa? Kepada para pembuat aturan, yaitu MPR, DPR itu. Umat Islam harus memberikan saran-saran, nasihat, inro'au fi takdirihim ghairu ma yaraun. Itu harus memberikan saran. DPR-nya ya harus ikut atas kemaslahatan. Nah gitu. Nah kalau sudah begini, saya yakin seluruh agama pun pasti sumbernya adalah referensinya, kalau ada masalah ijtihadi adalah kemaslahatan. Itu contoh yang ke-10. Contoh yang ke-9. Contoh yang ke-10 masih tentang contoh-contoh ulama memberikan ijtihad. Wa ma qararahul mu'tamar, dan termasuk fatwa yang ditetapkan dalam Muktamar Al-Alami internasional. Yang pertama, al-awwal yang pertama, lil iktisadil islami, untuk ekonomi Islam, al-mu'aqad yang dilaksanakan di Makkahil Mukarramah, di Mekah Mukarramah pada tahun 1976. Pada tahun 1976 Anda udah lahir belum? Belum ya? Oh, ini sudah ada muktamar yang dilaksanakan di Mekah Mukarramah bitandimi kuliatil iktisad wal idarah bijamiatil Malik Abdul Aziz bijiddah, yang dilaksanakan, diorganize oleh Fakultas Ekonomi Universitas Mulk Abdul Aziz di Jeddah. Yaro melihat bahwa Yaro al-Mu'tamar peserta Mu'tamirin melihat bahwa
anna ta'min at-tijari, bahwa sesungguhnya asuransi komersial insuren, melihat asuransi komersial alladzi tumarisuhu, yang mempraktekkannya, practicing it, siapa syirkatut takmin, perusahaan asuransi komersial, syirkatut takmin at-tijariyah, perusahaan asuransi komersial. Fi hadzal asri, pada zaman ini, la yuhaqqiqu as-sighah asy-syariah, tidak sesuai dengan sighah syariah, yaitu sighah syariah itu lita'awun, untuk saling membantu, wattadomun, dan untuk solidaritas, saling membantu, tadomun, solidaritas. Li'anahu, karena sesungguhnya at-ta'min itu lam tatawaffar, tidak tersedia, fihi, di dalam takmin yang ada pada zaman itu, apa asyurutu syariah, tidak tersedianya syarat-syarat syariah, allati taqtadi, yang membutuhkan, apa haluhu, solusinya takmin. Wayat tariku, dan kemudian menyarankan siapa muktamar, menyarankan taklifa lajnatin, untuk membuat komite, lajnah, membentuk komite, min dawil ikhtisosi, dari orang-orang khusus, min ulama syariah, dari ulama-ulama syariah, wa ulama iktisadil muslimin, dan ulama-ulama ahli ekonominya umat Islam, liktirahi sighatin, untuk mensarankan sebuah sighah, yaitu sebuah formula sighah, litakmin, untuk asuransi, yang kholiyatin, yang bebas minar riba, dari riba, bebas dari riba, wal hurur, dan tipu-tipu, watahqiqut ta'awun, dan merealisasikan benar-benar ta'awun, gotong royong, tolong menolong, merealisasikan tolong menolong, al-mangsud, yang diinginkan, bitoriqati syariah, dengan cara syariah, badalan, sebagai ganti, minat takmin at-tijari, dari asuransi komersial. Jadi gini, dulu pada tahun 1976, para kiai-kiai mengadakan bahsul masail. Ini kiai-kiainya di dunia, yang mengundang, yang mengadakan adalah Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah, Fakultas Ekonomi. Bahwa ketika itu melihat takmin at-tijari, asuransi komersial, itu belum sesuai syariah, karena belum la yuhaqqiqu sighah asy-syariah lita'awun wa tadumun. Karena itu kayak sebuah gambling saja, permainan, belum sesuai syariat yang benar-benar untuk merealisasikan sighah
ta'awun. Rumus ta'awunnya itu nggak ketemu, dianggapnya oleh para ulama ketika itu. Jadi yang namanya asuransi katanya untuk tolong menolong, tapi rumusnya, sirotnya itu belum ketemu kalau itu masuk dalam kategori tolong menolong. Karena misalnya dia bayar, misalnya asuransi kebakaran. Nah, asuransi kebakaran kalau kebakar itu nanti dapat, Anda bayar premi 1 juta. Kalau kebakar, rumahnya kebakar, Anda dapat 100 juta. Kan kayak gitu. Nah, tapi kalau tidak kebakar, duit 1 jutanya dibawa oleh atau diambil oleh yang punya asuransi atau perusahaan asuransinya. Nah, ini dianggap tidak ada sirot ta'awun, tidak ada sirot syariah li ta'awun wa tadumun. Tidak ada. Mana tolong menolongnya? Wong ini untung rugi juga kok. Maka ketika dilihat begitu, dalam Baksul Masailnya para ulama di Mekah ini kemudian membentuk satu komite, taklif lajnatin min dawil ikhtisos min ulama isyariyah wa ulama il ikhtisodil muslimin. Membentuk satu komite untuk mengkaji tentang takmin at-tijari, yang komite itu isinya adalah ulama syariah, orang ahli-ahli syariah, dan ulama il-iktisadil muslimin, ulama atau cendekiawan ahli ekonomi yang dari umat Islam. Untuk apa dibentuk lajnah, dibentuk komite semacam ini? Untuk memberikan saran, suggestion tentang sirah li takmin, bagaimana model sebuah asuransi yang kholiyatan minar riba wal ghurur, bebas dari riba dan ghurur. Karena kalau yang model konvensional masih dianggap ghurur, belum benar-benar akadnya itu tahqiqut ta'awun, untuk merealisasikan ta'awun bitoriqah syar'iyah badalan minat takmin at-tijari, untuk sebagai ganti asuransi komersial. Nah, ketika demikian, ini contoh. Artinya apa? Ada persoalan asuransi, ulama kiainya membahas. Di NU tentang asuransi dibahas, yang kayak apa yang boleh, yang kayak apa yang tidak boleh. Nah, ketika demikian ditentukan, setelah ditentukan nih yang boleh kayak gini, nah itu nanti bisa untuk melihat undang-undang asuransi kita itu hakon kodla. Nah ini bercerita tentang ijtihadnya para kiai ini ketika itu, para ulama dunia, ulama internasional di Mekah, yang menceritakan tentang kondisi ijtihadnya, kondisi musyawarahnya. Hakon, betul, real, benar, kodla, tuafiku, dulu tidak sepakat siapa ba'dul ijtihadat asyariyah, sebagian ijtihad syariatnya tidak disepakati. Fala yakunu, maka tidak ada pasabilu ibtoliha, tidak ada cara untuk membatalkannya. At-tandid biqailiha, sehingga mengadakan argumentasi yang keras
biko iliha dengan orang yang menyampaikannya, wa tahrihihim dan menyinggungnya mereka, wa innama muqara'atuha sesungguhnya perbandingannya, argumennya bil hujjati dengan argumen min dzati nususil Quran wa sunnah, dari argumen atau teks Al-Quran dan Sunnah, wa idhari fasadiha dan menunjukkan kenegatifannya, kerusakannya, bituruki syar'iyah dengan cara-cara syariah al-muqarrarah yang ditetapkan, min kiasin dari sebuah kias, wastihsanin dan istihsan, wastislahin dan istislah. Jadi ada istilah hukum. Setelah kita mengambil hukum dari Quran dan hadis, kalau sudah di situ tidak menemukan dengan jelas karena saking jutaannya masalah, Quran tetap saja segitu, maka kita ambil kias, ijma, kias, istihsan dan istislah. Wa yadhilu al-ma'mul dan tetap berlangsung, wayadilu dan tetap apal makmul alaih berlangsung daiman selama-lamanya, huwa ma tatabannahu as-sultah asy-syar'iyyah fil bilad. Ma tatabannahu, apa yang ada, gua bermula sesuatu itu sesuatu tatabanahu yang Anda mengadopsi pada yang mengadopsi pada mengambilnya, mengadopsi siapa? As-sultatus syar'iyyah, otoritas syariah, as-sultah asy-syar'iyyah, otoritas syariah fil bilad di dalam satu negara. Wa huwa bermula otoritas syariah itu ma yata'ayyanu, sesuatu yang menjadi yata'ayyanu, yang menjadi khusus tertentu, antatabofaro untuk mengkombinasikan kafatal juhudi dengan seluruh usaha-usaha, lita'yidihi untuk mengendos bahwa ingkana apabila ada apa juhud itu sohihan mendapatkan kebenaran, wataswibihi dan mengkoreksi ingkana apabila ada apa hasilnya juhud itu fasidan, fasid, rusak atau negatif atau kurang atau salah. Nah, ketika membahas satu, ini bercerita tentang ulama-ulama dulu membahas terjadi di Mekah, membahas tentang takmin at-tijari, yaitu asuransi komersial. Di situ mereka mengeluarkan dengan segala kekuatannya, dalilnya keluar, semua keluar. Nah, ketika dalil-dalil ini dikeluarin sampai-sampai itu ya ibaratnya argumen apa saja dikeluarin. Fala yakunu sabilu ittoliha at-tandid biqailiha wa tajrihihim, sampai begitu.
mengeluarkan hujah min dzati nususil Quran wa sunnah wa idhari fasadiyah bitariqi syar'iyyah al-muqarrarah min qiyasin wastihsanin wastislahin. Nah, yang hal semacam ini dilakukan dengan sungguh-sungguh ijtihad. Nah, itu semua sesungguhnya huwa ma tatabannahu as-sultah asy-syar'iyyah fil bilad. Siapa mereka yang bisa memberikan koreksi-koreksi dan bisa menyampaikan argumen-argumen, hujah-hujah, itu adalah as-sultatus syariah fil bilad, yaitu otoritas syariah di negara itu. Kalau di negara itu adalah kiai-kiainya, ulamanya, atau majelis ulamanya, siapa yang memberikan as-sultah as-syar'iyyah fil bilad, yang itu bisa wa mayatayanu ayatadofaro kafatal juhud, yang itu bisa menjadi jelas usaha-usaha ijtihad itu, yang satu sama lain ulama itu bisa lita'yidihi ingkana sohihan wa taswibihi ingkana fasidan, memberikan argumen-argumen. Nah, yang semacam ini wa mu'tiya mata qaddama anna siyasah al-iqtisadiyah, bahwa dari petunjuk mata qaddama, sesuatu yang di atas, petunjuk hal-hal di atas, bahwa anna siyasah al-iqtisadiyah, sesungguhnya kebijakan ekonomi fil Islam, dalam Islam, hiya siyasatun ilahiyatun, kebijakan secara ketuhanan, min haitsu usuliha, dari hal pondasi asalnya, pokok-pokoknya, wa wad'iyah, dan secara bentuknya, min haitsu tafasili tatbiqiha, dari hal detail penerapannya. Dari detail penerapannya itu disebut wad'iyah, dari asalnya itu disebut ilahiyah. Alasan di atas tadi, contoh-contoh di atas itu memberikan mu'tiya mata qaddama, memberikan guidance, petunjuk bahwa kebijakan ekonomi Islam, kebijakan ekonomi ketuhanan. Nah, kalau ternyata kebijakan-kebijakan di negara Pancasila kita ini tidak keluar dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka itu sudah hukum-hukum kebijakan ekonomi negara Pancasila ini, asal tidak keluar dari ketuhanan yang Maha Esa, sudah termasuk mengikuti hukum syar'i. Anna siyasa al-iqtisadiyah fil Islam hiya siyasatun ilahiyatun min haitsu usuliha. Jadi sudah bisa disebut asalnya, pokoknya, pondasinya itu adalah siyasatun ilahiyatun. Dan undang-undangnya, wad'iyahnya, modelnya, bentuknya, min haitsu tafasili tatbiqiha, dari detail aplikasi dan penerapannya itu sudah wad'iyah, bentuknya berupa undang-undang atau nizam, itu sudah termasuk ilahiyah. Maka itulah para santriwan santriwati pesantren ekonomi Darul Ukhwah, kita harus benar-benar mengkaji ini agar tidak bingung bagaimana kita cara berbangsa di negara ini. Nah,
Maka agar semuanya sesuai dengan ketuhanan dalam hal aturan undang-undang, diharapkan para santriwan santrimati harus care terhadap ini. Care itu kita lihat undang-undang yang mau dibahas, RUU-nya dilihat. Alhamdulillah di Indonesia NU yang melihat ini, Muhammadiyah yang melihat ini, MUI juga lagi mengkaji ini. Nah, itu artinya apa? Nanti saran-saran ini dikasihkan kepada DPR, MPR, DPR hendaknya bisa mengikutinya. Nah, nanti tinggal kalau ternyata dari NU punya pandangan sendiri, Muhammadiyah berbeda, MUI berbeda, ya nggak apa-apa, itu hasil daripada ijtihadnya, maka tinggal dipilih saja. Nah, itulah kajian yang ke-6. Insya Allah kita akan teruskan bagian yang ke-7, masih tentang contoh-contoh cara berijtihad untuk hukum-hukum di dalam negara mana saja, termasuk negara model negara Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.